Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fatihlah. Saya berasal dari Jurusan Budaya Pairan angkatan 2019. Baik, di sini saya akan mempresentasikan hasil kerja saya. Baik, saya akan langsung masuk saja. Slide yang pertama yaitu hormon berasal dari salah satu kosakata bahasa Yunani yaitu hormone yang berarti menggerakkan. Ada pula yang mengartikan hormon sebagai messenger, pembawa pesan kimia. Hormon merupakan senyawa organik yang diproduksi oleh suatu tubuh dan konsentrasi kecil dan diangkut sebagian lain yang nantinya dapat mempengaruhi sel ataupun organ target sebagai bentuk dari respon fisiologis. Hormon berperan mengatur pertumbuhan dan perkembangan. Kata hormon awalnya digunakan untuk menanalogikan fungsi dari hormon yang terdapat pada hewan ahli dari fisiologi organik yang dapat bekerja secara efektif dan konsentrasi rendah diproduksi dalam satu sel tertentu dan diangkut sebagian sel lain dalam tubuh organisme yang nantinya akan menyebabkan perubahan fisiologis. Para ahli fisiologi hewan mengartikan hormon sebagai senyawa-senyawa ataupun ion-ion organik yang bukan merupakan konsentrasi yang dapat bekerja secara aktif dalam konsentrasi rendah. Intinya, hormon merupakan zat yang dapat menggerakkan trigger suatu perubahan metabolisme sebagai bentuk dari respon fisiologis. Berikut beberapa istilah bisa digunakan dalam kajian hormon. Sebagai berikut, yang pertama yaitu hormon tubuh. Fitohormon merupakan senyawa organ tubuh kemudian ditranskopsikan ke bagian lain pada tumbuhan. Bagian tumbuhan yang dikonsentrasikan tersebut akan memberikan respon baik secara fisiologis maupun hormonologis maupun biokimia. Namun senyawa ini hanya aktif dalam jumlah yang kecil umumnya. Yang kedua yaitu zat pengatur tubuh. Merupakan senyawa organik non-nutrisi yang mampu mendorong maupun menghambat pertumbuhan dan perkembangan tanaman. Secara kuantitatif, senyawa ini aktif dalam konsentrasi rendah umumnya. Yang selanjutnya yaitu yang ketiga, inhibitor. Merupakan senyawa organik yang dapat menghambat pertumbuhan dan perkembangan tumbuhan dan tidak mampu mendorong pertumbuhan tanaman pada konsentrasi berapapun. Dan selanjutnya, hormon pemicu tumbuhan dapat mempengaruhi pertumbuhan karena menghasilkan senyawa sinyal kepada sel untuk melakukan pembelahan dan juga dapat mengaktifkan enzim. Stokinin, hormon stokinin mempercepat pembelahan sel pada tumbuhan atau biasa disebut dengan sitokinis. Sitokin merupakan hormon yang dapat mempertahankan tumbuhan dari perubahan suhu juga infeksi virus. Penuaan pada tanaman bekerja lebih lambat. Misalnya gibberellin. Gibberellin adalah hormon yang dapat membuat tumbuhan tumbuh dengan cepat karena mendorong pertumbuhan biji, buah dan juga bunga. Juga mendorong pemanjangan pada batang. Selanjutnya etilen. Etilen adalah hormon pertumbuhan bentuk gas yang dapat mempercepat pematangan pada buah. Hormon etilen berada pada buah juga daun yang mengalami penuaan. Dan selanjutnya adalah skalin. Skalin adalah hormon pertumbuhan yang mempengaruhi perkembangan atau pembentukan organ tanaman seperti akar, batang, daun, dan bunga. Yang terakhir yaitu asam thalmuin. Asam thalmuin merupakan hormon pertumbuhan yang berfungsi untuk membangun jaringan yang rusak dikarenakan luka. Jika tumbuhan terluka karena lingkungan luar, asam thalmuin akan memperbaiki bagian yang rusak tersebut.
Sekianlah presentasi saya yang menjanjikan tentang hormon pertumbuhan. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.